Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Nabi ya ba'dah Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Qaddafa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah kalian kisah tentang cinta yang tulus, kesetiaan tanpa syarat, dan iman yang mengangkat derajat seseorang dari keterbatasan menuju kemuliaan abadi? Ya, betul, itu adalah kisah Zaid bin Haritsa, anak angkat Nabi kita baginda Muhammad SAW. Siapakah Zaid bin Haritsa? Zaid bin Haritsa adalah seorang anak kecil yang terpisah dari keluarganya karena peristiwa penculikan. Takdir membawanya ke Mekah hingga ia menjadi seorang budak. Namun Allah menyiapkan jalan mulia baginya hingga Zaid berada di rumah seorang lelaki yang kelak menjadi Rasul terakhir, Muhammad SAW. Di rumah Nabi Muhammad, Zaid tidak diperlakukan sebagai budak. Ia diperlakukan dengan kasih sayang, kelembutan, dan kehormatan. Hatinya pun terpaut kuat kepada akhlak mulia Muhammad SAW. Ketika ayah dan pamannya menebus dan membawanya pulang, Zaid membuat pilihan yang menggetarkan hati. Ia memilih tetap tinggal bersama Nabi Muhammad, bukan karena terpaksa, tapi karena cinta dan keyakinannya. Melihat ketulusan itu, Nabi Muhammad membebaskan Zaid dan mengangkatnya sebagai anak angkat di hadapan kaum Quraisy. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Zaid bin Muhammad. Ia tumbuh sebagai sosok yang setia, jujur, dan penuh pengabdian. Ketika wahyu Islam turun, Zaid menjadi salah satu orang pertama yang beriman. Ia selalu berada di sisi Nabi Muhammad, baik dalam suka maupun duka. Zaid ikut serta dalam beberapa peperangan, bahkan dipercaya memimpin pasukan dalam beberapa perjuangan. Keberanian dan ketaatannya tak pernah diragukan. Saat turun perintah Allah yang menghapus tradisi penamaan anak angkat, Zaid kembali dipanggil dengan nama aslinya, Zaid bin Haritsa. Hal itu tidak sedikit pun mengurangi kemuliaannya. Justru namanya diabadikan dalam Al-Quran, kehormatan yang tak dimiliki sahabat lain. Akhir hidup Zaid ditutup dengan kemuliaan tertinggi. Ia gugur sebagai syahid dalam perang Mu'tah, memegang panji Islam hingga tetes darah terakhir. Putranya, Usama bin Zaid, melanjutkan perjuangan sang ayah sebagai panglima muda yang dicintai Rasulullah SAW. Sahabat Qaddafa, apa saja yang bisa kita pelajari dari kisah Zaid bin Haritsa? Pertama, kemuliaan seseorang ditentukan oleh iman dan akhlak, bukan status. Zaid pernah menjadi budak, namun keimanannya mengangkat derajatnya hingga menjadi sahabat mulia dan panglima perang. Islam menghapus ukuran kemuliaan berdasarkan asal-usul. Kedua, kasih sayang dan akhlak baik mampu mengubah hati manusia. Zaid memilih Nabi Muhammad bukan karena harta atau paksaan, melainkan karena cinta dan keyakinan. Ini menunjukkan bahwa keteladanan lebih kuat daripada kata-kata. Ketiga, kesetiaan dan keikhlasan membawa keberkahan hidup. Kesetiaan Zaid kepada Rasulullah SAW dibalas Allah dengan kemuliaan yang abadi. Bahkan namanya disebut dalam Al-Quran. Keempat, ketaatan kepada Allah harus di atas perasaan pribadi. Ketika status anak angkat dihapuskan, Zaid menerimanya dengan lapang dada. Ia mendahulukan perintah Allah daripada kehormatan sosial. Kelima, pengorbanan adalah bagian dari keimanan sejati. Zaid tidak hanya beriman dengan ucapan, tetapi membuktikannya dengan harta, tenaga, dan nyawa hingga gugur sebagai syahid. 6. Pendidikan iman melahirkan generasi penjuang. Didikan Rasulullah SAW kepada Zaid melahirkan Usama bin Zaid, panglima muda yang luar biasa. Sahabat Qaddafa, intinya kisah Zaid bin Haritsa mengajarkan bahwa siapapun bisa menjadi mulia di sisi Allah jika memiliki iman, akhlak, kemuliaan, dan ketaatan. Semoga kita sebagai umat muslim memiliki pandangan hidup dan iman seperti tidak putus asa dengan masa lalu.
senantiasa meneladani akhlak Rasulullah. Ketaatan kepada Allah harus di atas segalanya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Kepada semua saya mohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun atas semua khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.